Beberapa bulan telah berlalu setelah pertarungan Kaiji melawan Hyodo. Dia masih menanggung hutang senilai 6,8 juta. Ditambah lagi biaya operasi telinga dan 4 jarinya, total hutang Kaiji sekarang 9,5 juta. Sudah berbulan-bulan lamanya Kaiji melarikan diri dari kejaran rentenir. Bahkan setelah semua yang dialaminya, dia masih menjalani hidup bermalas-malasan dan berharap keajaiban datang menghampirinya. Sementara itu, Endo sekarang sudah diturunkan jabatannya semenjak kekalahan Tonegawa. Dia sekarang menjadi debt collector dan ditugaskan untuk mengejar Kaiji. Lalu, rupanya takdir mempertemukan mereka berdua. Namun, kali ini Endo tidak ditugaskan untuk menawarkan perjudian kepada Kaiji. Akan tetapi, Endo ditugaskan untuk membawa Kaiji ke bawah tanah dan dipaksa untuk bekerja untuk melunasi utang-utangnya. Mulai dari sekarang, Kaiji akan menjalani kehidupan di bawah tanah. Di sana, Kaiji harus bekerja berat, namun makanan sehari-harinya hanyalah nasi dan ikan kering. Sebenarnya masih mending, dia masih dapat nasi dan lauk. Masih lebih baik jika dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Afrika. Batuknya Dedi. Di dalam tempat tersebut, terdapat beberapa aturan untuk membuat pekerjanya betah, yaitu setiap bulan mereka akan mendapatkan gaji. Namun, gaji yang mereka terima bukanlah mata uang asli, melainkan mata uang khusus yang bernama perika. Uang perika hanya bisa digunakan untuk transaksi di bawah tanah saja. Lalu ada juga beberapa macam fasilitas untuk pekerja, yaitu liburan 1 hari penuh dan kamar mewah 1 hari di bawah tanah. Kaiji sedang mengincar fasilitas liburan 1 hari penuh. Namun, dia harus membayar 500.000 perika untuk itu. Harganya cukup mahal karena fasilitas liburan 1 hari juga membebaskan pekerja untuk pergi ke dunia luar. Kaiji sudah bertekad untuk mengumpulkan gajinya agar bisa keluar dari bawah tanah. Rencana Kaiji adalah dia akan berjudi di dunia luar, mendapatkan uang 10 juta, lalu melunasi hutang-hutangnya, dan akhirnya terbebas dari perbudakan bawah tanah. Namun, untuk menabung di bawah tanah ternyata tidak semudah yang dibayangkan, karena Kaiji selalu digoda oleh kenikmatan bir dan makanan-makanan lezat. Bir dan makanan lezat menjadi godaan yang sangat berat, karena makanan sehari-harinya hanyalah nasi dan ikan kering. Hal ini memang sengaja dibuat oleh pihak bawah tanah, supaya para pekerja tidak akan pernah terbebas dari perbudakan bawah tanah. Mungkin inilah yang dulunya dilakukan Jepang ketika Romusa. Kaiji selalu tergoda dan dia menghabiskan hampir semua gajinya untuk membeli bir dan yakitori. Sampai pada suatu saat, uangnya benar-benar habis untuk kenikmatan sesaat. Kemudian, seorang mandor yang bernama Otsuki menawarkan uang pinjaman kepada Kaiji. Uang pinjaman tersebut diambil dari gajinya di bulan depan. Tentu saja Kaiji sangat ragu. Sudah punya hutang di luar, masa harus berutang lagi di bawah tanah? Namun, Otsuki juga menawarkan sesuatu yang sudah menjadi keahlian Kaiji, yaitu perjudian. Perjudian yang sering dimainkan oleh para pekerja adalah Chinchirorin. Saikoro Tobaku, Chinchirorin! Kaiji pun menerima uang pinjaman dari Otsuki sebanyak 60.000 perika. Lalu, dia berniat untuk menang judi dan melipat gandakan uangnya menjadi 120.000. Dengan begitu, hutangnya akan langsung lunas dan uangnya masih tersisa untuk dirinya sendiri. Sebelum permainan dimulai, Otsuki menjelaskan tentang peraturan dalam permainan ini. Dalam permainan Chinchirorin, para pemain akan duduk melingkar. Di dalamnya terdapat 1 bandar dan beberapa pemain. Urutan melempar dadu akan dimulai dari bandar, kemudian lanjut ke kanan dan memutar. Dengan kata lain, permainan ini adalah permainan bandar melawan para pemain. Nilai yang dihitung adalah angka yang paling berbeda. Contohnya, jika pemain mendapatkan 221, maka nilainya adalah 1. Atau, pemain mendapatkan 226, maka nilainya adalah 6. Orang yang mendapatkan angka tertinggi dialah pemenangnya. Aturan selanjutnya, jika pemain mendapatkan 3 angka yang berbeda, sebagai contoh 451, itu berarti lemparannya bas. Jika lemparannya bas, maka pemain akan melempar dadu sekali lagi. Nah, setiap pemain akan diberikan kesempatan 3 kali melempar. Jika pemain mendapatkan 3 kali bas,
maka sudah pasti kalah. Aturan selanjutnya, jika pemain mendapatkan angka urut 456, itu artinya menang dan pemain akan mendapatkan 2 kali lipat dari taruhan. Namun, jika pemain mendapatkan angka 123, itu artinya kalah dan harus membayar 2 kali lipat dari taruhan. Aturan selanjutnya adalah nilai tertinggi dari permainan, yaitu 3 angka kembar. Jika pemain mendapatkan 3 angka kembar, mulai dari kembar 2 sampai kembar 6, itu artinya menang dan mendapatkan 3 kali lipat dari taruhan. Kemudian yang paling tinggi adalah kembar 1. Jika mendapatkan kembar 1, itu artinya menang dan mendapatkan 5 kali lipat dari taruhan. Jadi, kesempatan menang dalam permainan ini ada 3, yaitu mendapatkan angka tertinggi, atau mendapatkan 3 angka kembar, atau mendapatkan angka urut. Lalu, ada juga 3 peraturan khusus dalam permainan ini. Yang pertama, bandar tidak bisa otomatis menang. Sebagai contoh, jika bandar mendapatkan angka 6, dia masih bisa kalah jika pemain mendapatkan 3 angka kembar atau 456. Yang kedua, pemain bisa melakukan pas atau melewati gilirannya untuk menjadi bandar. Yang ketiga, setiap pemain bisa menjadi bandar maksimal selama 2 putaran. Tak lama kemudian, permainan dimulai. Kaiji memasang taruhan 100 perika. Lalu saat dia melempar, dia mendapatkan 456 di putaran pertama. Dia pun mendapatkan 2 kali lipat dari taruhan, yaitu 200. Namun, kemenangan tersebut tidak membuat Kaiji senang. Malah dia justru kecewa dan menyesal. Kenapa? Karena dia hanya menang 200 perika saja. Selain itu, Kaiji juga tidak bisa merasakan ketegangan dari permainan ini. Tanpa disadari, dia sudah kecanduan berjudi. Dalam perjudian, Kaiji bukan hanya mengejar uang saja, tapi dia juga merindukan sensasi menegangkan dari perjudian. Seperti yang kita tahu, Kaiji sudah terbiasa berjudi mempertaruhkan nyawa. Jadi, taruhan recehan seperti ini tidak memberikan sensasi menegangkan untuk Kaiji. Permainan sudah berlangsung selama 40 menit. Kaiji memutuskan untuk menaikkan taruhan sebanyak 3.000 perika. Dia terus-menerus kalah di beberapa putaran. Namun, hal itu tidak membuatnya berhenti sampai akhirnya dia menaikkan taruhan menjadi 5.000 perika. Lalu, dia mendapatkan 456. Setelah itu, dia pun menjadi bandar. Kemudian, saat Kaiji menjadi bandar, Otsuki memasang taruhan 20.000. Lalu, anak buahnya yang bernama Isawa juga ikut memasang 20.000. Memang rencana awal Otsuki dan anak buahnya adalah mengincar Kaiji. Sejak awal, Otsuki membuat Kaiji menghabiskan uangnya untuk membeli bir. Kemudian, saat uangnya habis, dia meminjamkan uang kepada Kaiji. Lalu, Kaiji diseret ke dalam perjudian yang penuh resiko ini. Tak lama kemudian, permainan dimulai. Kaiji melempar dadu dan mendapatkan angka 5. Lalu giliran Isawa melempar. Dia pun mendapatkan 4. Selanjutnya giliran Otsuki. Dia juga mendapatkan 4. Itu artinya Kaiji menang. Setelah itu, Kaiji masih harus bermain sebagai bandar. Karena setelah menang, bandar tidak bisa langsung berhenti. Kemudian, Otsuki dan Isawa kembali bertaruh masing-masing 20.000. Permainan dimulai. Kali ini, Kaiji mendapatkan angka 6. Lalu, saat Isawa melempar, dia mendapatkan 456. Artinya, Kaiji kalah dan harus membayar 2 kali lipat. Selanjutnya, Otsuki melempar dan dia mendapatkan 3 angka kembar. Artinya, Kaiji harus membayar 3 kali lipat. Nah, karena uang Kaiji tidak cukup untuk membayar, maka dia terpaksa untuk berhutang lagi. Sudah terjebak hutang di dunia luar, dan sekarang terjebak lagi di bawah tanah. Bulan berikutnya, Kaiji hanya menerima setengah gaji senilai 45.000, karena setengahnya lagi dipotong untuk membayar hutang akibat kalah judi. Dia pun dijuluki manusia 45 oleh Mandor. Dan bukan hanya Kaiji saja.
Orang-orang yang kalah dalam perjudian juga dijuluki manusia 45 oleh mandor. Hanya menghasilkan 45.000 per bulan, tujuan Kaiji untuk keluar satu hari menjadi semakin sulit. Ditambah lagi, dia masih belum bisa menahan godaan bir dan makanan lezat. Dia pun berpikir untuk menyerah dan mulai menerima nasibnya. Dia sudah pasrah akan menjadi budak bawah tanah selama 15 tahun. Suatu hari, seorang pekerja jatuh sakit di hadapannya. Dosa. Kaiji pun segera mengantar pekerja tersebut ke ruangan dokter. Sesampainya di sana, dia melihat banyak orang yang sedang dirawat akibat kelelahan karena bekerja berat. Dia pun mendengar fakta yang kejam dari sana. Ternyata, orang-orang yang jatuh sakit masih harus membayar biaya pengobatan yang mahal. Dengan kata lain, tidak ada kesempatan untuk terbebas dari tempat tersebut. Mengetahui hal ini, Kaiji langsung bertekad untuk bebas. Entah bagaimana caranya, dia harus menabung. Namun, setelah 1 minggu, dia kembali tergoda oleh bir dan makanan. Kemudian, salah satu manusia 45 yang bernama Miyoshi menunjukkan sesuatu yang menarik kepada Kaiji. Jadi, Miyoshi setiap harinya mencatat angka yang keluar dalam perjudian. Kaiji pun melihat catatan Miyoshi dan dia pun menemukan sebuah pola. Polanya adalah, ketika perjudian memasuki pertaruhan yang besar, Otsuki selalu saja menang. Itu artinya, Otsuki melakukan kecurangan. Kemudian, Kaiji membicarakan tentang ini kepada kelompok 45. Kaiji mengatakan bahwa dia sudah mengetahui trik yang dipakai Otsuki. Dia pun menebak angka yang keluar pada lemparan Otsuki. Mewa Shigoro da. Oh, Shigoro da. Tebakan Kaiji sangat tepat. Kemudian, Kaiji mengajak manusia 45 untuk bekerja sama untuk mengalahkan Otsuki beserta anak buahnya. Mereka berniat untuk menabung sampai semua hutangnya lunas. Kemudian, setelah mereka mendapatkan gaji yang utuh, mereka akan menggabungkan uang mereka untuk digunakan dalam pertaruhan besar melawan Otsuki. Mereka berusaha keras untuk menahan godaan bir dan makanan. Sampai-sampai mereka hanya membeli 1 bungkus kacang untuk dibagi kepada 6 orang. Mengetahui hal ini, Otsuki tidak akan tinggal diam. Dia pun memberikan makanan mewah kepada Kaiji ditambah dengan bir secara gratis. Tujuannya adalah membuat Kaiji merasakan kenikmatan, sehingga dia akan menghambur-hamburkan uangnya untuk membeli bir seperti yang sebelumnya. Namun, tekad Kaiji sudah benar-benar kuat. Dia pun menyiramkan bir tersebut ke wajah Otsuki. Beberapa bulan kemudian, kelompok 45 berhasil melunasi semua hutang-hutangnya. Sekarang, mereka menerima gaji penuh senilai 91.000 perika. Kemudian, saat malam tiba, Kaiji segera menjalankan rencananya. Dia menantang Otsuki untuk bertaruh tanpa batas. Selama ini, batas maksimal taruhan hanyalah 20.000 perika. Namun kali ini adalah malam pertarungan yang spesial. Otsuki pun bersedia menerima tantangan Kaiji. Kabar tentang pertarungan mereka mulai menyebar ke seluruh tempat, sehingga membuat banyak orang yang hadir untuk menonton. Tak lama kemudian, pertarungan dimulai. Anak buah Otsuki yang bernama Isawa akan menjadi bandar. Kaiji pun memasang taruhan 20.000. Kemudian, Isawa mulai melempar dadu. Asari to uragiru. Shigoro Baizuke. Dia pun mendapatkan 456 di lemparan pertama. Lalu, giliran Kaiji melempar. Dia pun mendapatkan angka 2. Teme wa ni. Itu artinya Kaiji kalah. Hal ini membuat Otsuki semakin meremehkan Kaiji. Kemudian di putaran kedua, Kaiji memasang taruhan 1000 perika. Lalu, bandar mulai melempar. Isawa pun mendapatkan angka 3. Lalu, giliran Kaiji melempar. Dia pun mendapatkan angka 4. Artinya, Kaiji menang. Hal ini pun membuat Isawa tertawa.
Karena meskipun Kaiji menang, dia hanya bertaruh 1000 saja. Sementara penonton sudah mulai bosan dengan tontonan ini. Mereka datang untuk menyaksikan pertarungan tanpa batas, tapi malah disuguhi tontonan yang membosankan. Namun di putaran ketiga, Kaiji mempertaruhkan semua uangnya, total senilai 52.000. Dan tidak berhenti sampai di situ. Kaiji memanggil kelompok 45 untuk bergabung. Mereka pun masing-masing bertaruh 91.000, sehingga total taruhan kelompok Kaiji adalah 507.000. Mengetahui hal ini, penonton kembali menjadi ramai. Ternyata, memang inilah rencana Kaiji yang sebenarnya. Dia menunggu Otsuki menjadi bandar, lalu dia akan bertaruh tanpa batas. Selain itu, di awal pertarungan, Kaiji hanya berniat menganalisa pola permainan dari kelompok Otsuki. Kalau diperhatikan, ketika Kaiji bertaruh 20.000, Isawa mendapatkan 456. Namun, ketika Kaiji bertaruh 1000, Isawa hanya mendapatkan angka 3. Polanya sudah mulai terlihat. Pertarungannya sebenarnya akan segera dimulai. Kali ini, yang akan menjadi bandar adalah Otsuki. Dia akan bermain sebagai bandar selama 2 putaran. Otsuki mulai berpikir, jangan-jangan Kaiji sudah mengetahui triknya. Jadi, rahasia kemenangan Otsuki terletak pada dadu yang hanya memiliki angka 456. Dengan dadu itu, maka kemungkinan angka yang keluar yaitu 456 atau 3 angka kembar atau angka tertinggi. Dengan kata lain, mereka sudah pasti menang. Namun, untuk menghindari kecurigaan, mereka hanya menggunakan dadu tersebut 1 kali dalam 1 permainan. Tepatnya pada saat taruhan besar-besaran. Lalu, bagaimana caranya agar pemain tidak mengambil dadu tersebut? Triknya adalah posisi duduk. Otsuki selalu duduk berdekatan dengan anak buahnya. Dengan begitu, mereka bisa dengan leluasa menggunakan dadu 456 ataupun dadu biasa. Nah, pola inilah yang berhasil terbaca oleh Kaiji. Untung saja, Miyoshi mencatat angka yang keluar di setiap permainan. Otsuki menjadi waspada terhadap Kaiji. Dia memutuskan untuk menggunakan dadu biasa di lemparan yang pertama. Dia mencoba untuk mengamati ekspresi dan gerak tubuh Kaiji. Jika Kaiji tahu kecurangannya, kemungkinan dia akan mengambil dadu tersebut dan membongkar kecurangannya kepada semua orang. Kemudian, dia pun melempar, dan dia mendapatkan bas. Namun ternyata, Kaiji hanya duduk dan mengamati dadu saja. Ekspresi wajahnya tidak menunjukkan bahwa dia akan membongkar trik kecurangan Otsuki. Namun, Otsuki masih belum yakin. Kali ini, dia akan mencoba mengecoh Kaiji. Dia mengatakan bahwa di lemparan yang kedua, dia akan mendapatkan 456. Ikuze, 2投目。ここで出す。きっちりしがろう。 Dia juga membuat gerakan mencurigakan supaya dilihat oleh Kaiji. Kemudian, dia pun melempar. Lemparan yang kedua ini, dia mendapatkan bas lagi. Sementara Kaiji masih duduk terdiam seperti yang sebelumnya. Hal ini membuat Otsuki berpikir bahwa Kaiji sebenarnya tidak mengetahui kecurangannya. Lalu dia memutuskan untuk menggunakan dadu 456 di lemparan yang ketiga. Saat dadu tersebut masih berputar, tiba-tiba Kaiji langsung mengambilnya. Pada akhirnya, kecurangan Otsuki berhasil terbongkar di depan mata semua orang. Tentu saja, semua orang marah terhadap Otsuki. Mereka pun melempari Otsuki dengan kaleng dan botol bir. Lalu, tiba-tiba Kaiji menghentikan amukan massa. Dia pun berniat untuk melanjutkan pertarungan, namun dengan peraturan yang baru. Peraturannya adalah, Otsuki diizinkan untuk memakai dadu 456. Akan tetapi, Kaiji juga diperbolehkan untuk menggunakan dadunya sendiri. Mereka pun setuju dengan syarat tersebut. Tak lama kemudian, pertarungan dimulai. Otsuki mendapatkan angka 4. Kemudian, giliran Kaiji melempar dengan menggunakan dadunya sendiri. Dan ternyata, dadu Kaiji hanya berisi angka 1. Itu artinya, Kaiji menang 5 kali lipat dari taruhan. Otsuki sempat tidak terima dengan ini. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa.
karena di awal dia sudah setuju untuk sama-sama menggunakan dadu yang curang. Pada akhirnya, Otsuki membayar kekalahannya senilai 2,5 juta. Setelah itu, dia pun berniat mundur dari permainan. Namun, dia masih terikat oleh peraturan bahwa bandar harus bermain sebanyak 2 kali. Dengan kata lain, dia terjebak oleh peraturan yang dibuatnya sendiri. Di putaran yang kedua ini, Kaiji mempertaruhkan total senilai 3 juta. Otsuki masih berusaha menghindar, karena tidak mungkin dia bisa mengalahkan angka 111. Lalu tiba-tiba saja, seorang petinggi datang ke tempat tersebut. Dia bernama Kurosaki Yoshihiro. Dia adalah orang yang menggantikan posisi Tonegawa yang sudah dipecat karena kalah bertarung dengan Kaiji. Dia pun menganggap bahwa apa yang dilakukan Kaiji sudah benar dan adil. Kemudian pertarungan kembali berlanjut, dan sudah pasti Otsuki kalah. Pada akhirnya, Kaiji bersama kelompok 45 berhasil memenangkan total senilai 18,2 juta. Setelah itu, kelompok 45 sepakat untuk memberikan semua uangnya kepada Kaiji, dengan harapan Kaiji akan menang judi di dunia luar agar bisa membebaskan mereka semua. 18 juta perika setara dengan 1,8 juta yen. Uang tersebut digunakan untuk membeli liburan selama 20 hari. Dan tersisa 800.000 akan digunakan untuk berjudi. Lalu, apa yang akan dilakukan Kaiji? Cerita bersambung di video selanjutnya.